kita bersama-sama beribadah kepada Tuhan ya. Anak-anak sudah mandi belum? Nah, meskipun di rumah, anak-anak harus mandi dulu ya. Pagi mandi, pakai baju yang rapi, duduk manis, ikut ibadah di rumah masing-masing. Oke? Nah, sebelum kita memuji nama Tuhan, kita mau berdoa dulu kepada Tuhan. Anak-anak duduk manis, lipat tangannya, tutup mata. Kita berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus, selamat pagi Tuhan. Kami anak-anak-Mu sekolah minggu datang kembali kepada Engkau Tuhan. Meskipun kami masih tetap berada di rumah masing-masing, tetapi hati kami tertuju pada Tuhan Yesus. Dan kiranya Tuhan Yesus hadir di setiap rumah kami Tuhan, di setiap hati anak-anak-Mu, sehingga kami anak-anak-Mu boleh merasakan sukacita, boleh merasakan kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, jika ada roh jahat yang mengganggu, roh ngantuk, roh berbicara, ataupun apapun yang mengganggu kami, disingkatkan pergi dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, Kau hadir di dalam hati kami ya Bapa. Dan kini kami akan mulai ibadah hari ini dengan memuji nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, anak-anak ada saat ini ada di rumah, masih bisa bernafas, masih bisa bangun pagi, bisa mulet-mulet. Nah, karena siapa? Karena mama, karena papa? Bukan, tapi karena siapa? Karena Tuhan Yesus. Karena anak-anak punya kasihnya Tuhan Yesus. Jadi anak-anak harus bersyukur karena anak-anak masih memiliki kasihnya Tuhan Yesus. Karena kasihnya Tuhan Yesus itu luar biasa. Kasihnya Tuhan Yesus itu besar melebihi apapun ya. Nah, untuk mengucap syukur sama Tuhan, kita mau lakukan satu nyanyian buat Tuhan ya. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Anak-anak boleh berdiri, bersukacita semua ya. Ya. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Sekali lagi. Dapat kasihnya Tuhan Yesus di dalam hatinya anak-anak. Nah, anak-anak sudah praktek belum sama orang tua, mengasihi orang tua, mengasihi mama, papa, oma, opa, nenek, kakak, adik, semua dikasihi. Sudah belum? Anak-anak kalau ada yang belum harus dipraktekkan ya, mengasihi sesama. Nah, sekarang anak-anak kita mau menyanyi lagu tentang kasih. Anak-anak bisa? Kasih, nanti gerakannya seperti ini ya. K. Nah, terus A, S, I, H. Bisa?
Yuk, sama-sama ya kita memuji Tuhan. Tirukan kata Hana ya, tetap berdiri semua. Nama Tuhan. Nah, Tante Hana mau mengingatkan anak-anak, persembahan buat Tuhan boleh dititipkan kepada Mama ya. Nanti pada waktu ke gereja dibawa persembahannya, dipersembahkan di gereja, dipersembahkan buat Tuhan. Kita mempersembahkan buat Tuhan dengan satu pujian dengan penuh sukacita. Mempersembahkan pujian buat Tuhan dan persembahan kolekte buat Tuhan. Sekarang saatnya mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak duduk manis, sikap berdoa. Kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Satu lagu, mengasihi Tuhan lebih sungguh. Kita katakan dengan sungguh-sungguh, karena Tuhan melihat hati setiap anak-anak. Lipat tangannya, anak-anak boleh tutup mata. Mengasihi, mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi
seperti lagu ini mengatakan, ajari kami untuk mengasihi Engkau Tuhan, yaitu dengan mendengar firman-Mu dan mau melakukan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, buka hati kami untuk dapat mendengar firman-Mu dan kami boleh mempraktekkan di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, sehingga nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa, Tante Vera yang akan menyampaikan firman-Mu, Tuhan Yesus mengurapi sehingga firman yang disampaikan dapat tertanam di hati kami. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Halo, selamat pagi adik-adik di rumah semuanya. Tante Vera minggu ini membawa cerita Alkitab kembali, yaitu yang berjudul Yesus memanggil murid-muridnya. Ada yang tahu berapa murid Tuhan Yesus? Iya, murid Tuhan Yesus ada 12. Tuhan Yesus pertama kali memanggil murid-muridnya bernama siapa? Ayo, yang pertama kali dipanggil. Tante Vera kasih bocoran ya. Huruf depannya P. Huruf terakhirnya S. Ayo, siapa yang tahu? Jawab langsung dari rumah. Betul, Petrus. Nah, kita akan menyaksikan cerita Alkitab tentang Petrus dipanggil Tuhan Yesus sebelum menjadi penjala manusia. Yuk kita saksikan sama-sama. Ini adalah cerita tentang Yesus memanggil Petrus. Adik-adik, ini adalah Yesus. Dia adalah anak Allah dan juru selamat kita. Yesus tumbuh besar di Nazaret dan dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan. Yesus mulai mengajar tentang cinta kasih Tuhan dan menyembuhkan orang-orang sakit. Suatu hari Yohanes melihat Yesus berjalan dan berkata kepada semua orang, "Lihat, itu adalah Yesus, anak domba Allah." Salah seorang yang berdiri bersama Yohanes ialah Andreas, berlari kepada saudaranya Simon dan berkata, "Aku telah melihat Kristus." Kemudian Simon pergi bersama Andreas dan menemui Yesus. Yesus melihat Simon dan berkata, "Namamu adalah Simon, anak Yohanes. Kamu akan dipanggil Petrus." Di lain harinya, Yesus berjalan di sepanjang pesisir pantai lautan Galilea dan banyak orang di sekelilingnya untuk mendengarkan apa yang Yesus ajarkan. Waktu itu ada beberapa perahu yang kosong, dan Andreas dan Petrus sedang membersihkan jala mereka. Nah, adik-adik, tadi Tuhan Yesus berjalan-jalan di mana? Di pesisir pantai. Nah, sebelum Tante Vera lanjutkan ceritanya, Tante Vera mau tanya nih, adik-adik yang di rumah pernah pergi ke pantai belum? Ada yang pernah pergi? Oh iya, ada yang pergi ke Pantai Kenjeran. Itu ada yang jawab di sana, dan di rumahnya Kebon Sari sana ya. Nah, Pantai Kenjeran. Kira-kira apa yang kalian lihat ya? Iya, ada perahu. Kemudian seorang nelayan. Ada yang pernah lihat jala nelayan? Iya, seperti jaring-jaring. Nah, Tuhan Yesus juga berjalan-jalan di pantai, melihat Andreas dan Simon lagi membersihkan jalannya. Mau kita lihat cerita selanjutnya? Yuk kita saksikan. Yesus naik salah satu perahu itu dan meminta Petrus untuk membawanya ke lautan. Dan dia duduk di perahunya dan mengajar dari atas perahu tersebut. Ketika Yesus selesai mengajar, Yesus berkata kepada Petrus, "Sekarang pergi ke tempat yang paling dalam dasarnya dan taruh jala itu untuk mendapatkan beberapa ikan." Jawab Petrus, "Kami sudah bekerja keras sepanjang malam, tetapi kami tidak dapat apa-apa. Tetapi jikalau engkau berkata demikian, aku akan meletakkan lagi jalannya." Dan apa yang terjadi? Kali ini jalannya penuh dengan ikan yang sangat banyak.
Kemudian Petrus memanggil teman-temannya untuk membantunya. Dan dengan segera teman-temannya datang, terisi penuh perahu mereka. Waktu itu Petrus menyadari dan dia menundukkan kepala. Dia merasa bahwa dia adalah manusia berdosa. "Ya Bapa, aku mohon tinggalkanlah saja aku manusia berdosa." Jawab Yesus, "Jangan takut, ikuti aku, dan aku akan mengajarkan bagaimana caranya menjala seorang manusia." Segera setelah mereka mendarat, mereka meninggalkan jalannya dan Simon yang adalah Simon Petrus mengikut Yesus menjadi muridnya. Nah, adik-adik, itu tadi adalah cerita tentang Simon yang seorang nelayan menjadi Petrus penjala manusia. Nah, Simon hatinya merasa sangat sukacita sejak dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Apakah adik-adik di rumah juga bersukacita saat menerima Yesus dalam hati? Yuk, sekarang kita bersama berdoa, berbicara kepada Tuhan Yesus. Matanya ditutup, kita akan lipat tangan dan kita berdoa. Tuhan Yesus, kami merasa bahagia bahwa pagi hari ini kami dapat mendengarkan firman-Mu, dapat memuji dan dapat bertemu dengan Engkau secara pribadi. Kami mengucap syukur atas berkat-berkat-Mu hari ini. Lindungi anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, beri kesehatan kepada mereka semua sekeluarga. Terima kasih Tuhan, biarlah mereka dapat beribadah kembali di minggu depan, bersekutu melalui siaran online ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai jumpa di adik sekolah minggu. Kita bertemu minggu depan di cerita yang baru. Dadah.